Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله عزكم الله. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi. Di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-9 dari bulan Sya'ban di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan adab yang ke-11 di antara adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu, itu terkait dengan tabayyun atau tathabbut, memastikan kabar yang sampai kepada kita secara khusus ketika terkait dengan hak saudara kita. Silakan dibaca adab yang ke-11, Al-Hadiya Asyara. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif hafizahullah. Al-Hadiya Asyar at-tathabbut. ومن أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم التثبت فيما ينقل من الأخبار والتثبت فيما يصدر من الأحكام فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا هل صحت عمن نقلت إليه أو لا ثم إذا صحت فتثبت في الحكم ربما يكون الحكم الذي سمعته مبنيا على أصل تجهله أنت فتحكم أنه خطأ والواقع أنه ليس بخطأ وكيف العلاج في هذه الحال؟ العلاج أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول نقل عنك كذا وكذا فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول ويقال
idza ulima as-sababu batala al-ajabu fa imma ay yakuna huwa ala haqqin wa sawabin fatarji'u ilaihi aw yakunu as-sawabu ma'aka fayarji'u ilaihi wal khulasatu annahu idza nuqila an syahsin ma wa tara annahu khata'un fasluk turqan thalathatan 'ala at-tartib. Al-awwal at-tathabbutu fi sihhatil khabar. Al-thani an-nadharu fi sawabil hukmi fa in kana sawaban fa ayyidhu wa dafi' anhu wa in ra'aitahu khata'an fasluk at-tariqa ats-tsalits. الثالث وهو الاتصال بمن نسب إليه لمناقشته فيه وليكن ذلك بهدوء واحترام. طيب جزاك الله خيرا وبارك فيك. إخواني وأخواتي في الله عزكم الله. الأدب الحادي عشر, adab yang ke-11 di antara adab-adab yang selazimnya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Kata penulis, wa min ahammil adab allati yajibu an yatahalla biha talibul ilmi at-tathabbutu fima yanqulu minal akhbar wa at-tathabbutu fima yasduru minal ahkam. Di antara adab yang terpenting yang wajib bagi seorang penuntut ilmu berhias diri dengannya adalah adab yang bernama tatsabbut, ya, yakni memastikan sesuatu. Jangan tergesa-gesa di dalam menukilkan kabar dan jangan tergesa-gesa di dalam menghukumi sesuatu. Ini adab yang sangat penting, ya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang isti'jal, yang tergesa-gesa di dalam menukilkan sesuatu atau menghukumi sesuatu. Ya, karena tidak setiap apa yang kita dengar itu benar adanya. Ya, alangkah banyak berita-berita yang sampai kepada kita ternyata tidak ada hakikatnya. Ya, hanya berita-berita bohong. Ya. Demikian pula ketika kita menghukumi sesuatu, maka jangan tergesa-gesa sampai kita memastikan, ya, bahwasannya apa yang kita dengar itu sesuai dengan realita, ya, dan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, fal akhbaru idza naqalta fala budda an tatathabbata awwalan hal sahhat amma nuqilat ilaihi aw la. Maka kabar-kabar, berita-berita yang sampai kepada kita sebelum kita sebarluaskan, ya, hendaknya engkau tatsabbut, memastikan. Yang pertama, pastikan apakah kabar tersebut memang benar adanya, ya. Terlebih ketika terkait dengan hak saudara kita. Ya, berita-berita yang sifatnya kurang baik, ya, terkait dengan saudara kita. Maka jangan tergesa-gesa membenarkan kabar tersebut, apalagi sampai menghukumi, ya, saudara kita tersebut dibangun di atas kabar yang sampai kepada kita. Maka tatsabbut terlebih dahulu, pastikan kebenaran kabar tersebut, ya, apakah itu kabar yang benar atau hanya sebatas fitnah, ya, yang dihembuskan oleh sebagian pihak yang mungkin ada rasa tidak suka, ya, atau ada sifat hasad pada dirinya. Maka tatsabbut, ya, pastikan kabar tersebut benar adanya. Tsumma idza sahhat fatathabbat fil hukmi. Kemudian kalaupun kabar itu benar terkait dengan saudara kita, memang benar adanya, poin yang kedua yang kita lakukan adalah melihat
ya, pastikan kebenaran hukumnya. Ya. Rubbama yakunul hukmul ladzi sami'tahu mabniyan ala aslin tajhaluhu anta fatahkum annahu khata'un wal waqi' annahu laisa bi khata'in. Kata penulis, bisa jadi hukum yang sampai kepada kita, ya, dari kabar yang kita terima itu dibangun di atas ketidaktahuan kita dari asal masalahnya seperti apa, ya, sehingga kita menghukumi sebagai satu kesalahan, padahal kalau kita cross check ternyata tidak ada yang salah. Ya, seringkali kita mendengar, ya, berita tentang saudara kita, ya, tentang hal-hal yang negatif tentang saudara kita. Kemudian ya kita tergesa-gesa di dalam memvonis, di dalam memberikan hukum, ya, terhadap saudara kita. Yang kalau seandainya kita tabayunkan ternyata, ya, apa yang kita hukumi ternyata nggak tepat. Ya. Hanya karena ketergesa-gesaan kita di dalam menghukumi sebagian saudara kita, ya, akhirnya kita salah di dalam menilai. Ya, bahkan berapa banyak ukhuwah yang terputus hanya karena ya salah, ya, di dalam bersikap, menyikapi kabar yang sampai kepada kita. Makanya para ulama kita mengatakan, ya, ini ketika seseorang menyebarluaskan, ya, segala sesuatu yang sampai kepada dirinya, maka ini diantara tanda kejahilan diri orang tersebut. Ya, ketika seseorang, ya, ini tergesa-gesa di dalam menyebarluaskan segala sesuatu yang ia dengar, yang ia terima, ini tanda akan ketidakhikmahan orang tersebut. Ya. Karena tidak setiap kabar itu benar adanya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukup bagi seseorang satu kedustaan, ya, ketika dia menyebarkan segala sesuatu yang dia dengar. Ya, tanpa dia filter, tanpa dia cross check, tanpa dia tabayunkan, ya, maka cukup ini sebagai satu kedustaan pada diri seorang hamba. Ya. Dan ini banyak contohnya. Ya, terkadang kita bersuudzon terhadap saudara kita, ya, hanya karena kabar burung yang sampai kepada kita. Ya. Tanpa kita meng-cross checknya, tanpa kita tabayunkan kepada orang tersebut, langsung kita vonis. Ya. Akhirnya kita jatuh ke dalam orang-orang yang ya suudzon, tanpa dibangun di atas hujjah yang benar. Ya. Contoh jamaah yang Allah muliakan. Ya. Sampai kabar kepada kita, ya, bahwasanya fulan ini sudah mulai enggak kelihatan di masjid. Ya. Sekarang sudah mulai, yakni meninggalkan salat berjamaah, bermudah-mudahan dalam salat berjamaah. Ya. Padahal kalau kita ini tahu sebabnya, mungkin kita akan memberikan dia uzur. Ya. Hendaknya ketika kita mendengar kabar tentang saudara kita, fulan, ya, sekarang nggak pernah kelihatan di masjid, hendaknya kita tabayun. Ya. Jangan menerima mentah-mentah apa yang sampai kepada kita tersebut tanpa kita cross check. Ya. Coba tanyakan, mungkin ada uzur yang kita nggak tahu. Ya, bisa jadi dia sedang apa? Sedang sakit. Ya, yang menghalangi dia untuk, yakni, berangkat ke masjid. Ya, atau dia memiliki uzur. Ya, dia mungkin, ya, merawat, ya, anaknya atau merawat istrinya yang sedang sakit. Ya. Intinya ketika kita mendengar tentang hal yang negatif tentang saudara kita, jangan tergesa-gesa menghukumi orang tersebut sampai kita tahu,
ya kebenaran yang ada. Ya. Kata penulis, wa kaifal ilaju fi hadhil hal. Bagaimana solusi ketika kita mendengar ya berita yang sifatnya negatif tentang saudara kita? Apa yang harus kita lakukan? Ketika sampai kabar kepada kita tentang sesuatu yang kurang baik tentang saudara kita. Bagaimana sikap seorang muslim? Apalagi seorang penuntut ilmu. Ya, yang dia membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang pentingnya tathabbut, tentang pentingnya tabayyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seandainya datang seorang yang fasik membawa kabar berita, maka tabayunkan. Ya, cross check kebenaran apa yang dia bawa. Jangan sampai dengan sebab kita tergesa-gesa menerima berita tersebut, kemudian kita tergesa-gesa menghukumi saudara kita, maka kita menyebabkan yakni putusnya ukhuwah di antara orang-orang yang beriman. Maka Allah mengajarkan adab kepada orang-orang beriman. Bagaimana ketika kita menerima kabar ya tentang saudara kita. Kata penulis, wa kaifal ilaju fi hadhil hal. Bagaimana ya solusi ketika kita dihadapkan dengan hal semacam ini? Sampai kepada kita kabar yang negatif tentang saudara kita. Al-ilaj, solusinya kata penulis, anta tasila biman nusiba ilaihil khabar. Ya, hendaknya kita berusaha untuk menghubungi, mentabayunkan ya dengan pihak yang terkait dengan kabar yang sampai kepada kita. Ya, ditabayunkan kepada saudara kita ya, yang mana khabar tersebut sampai kepada kita tentang dirinya. Wa taqul, kemudian yang kau sampaikan kepadanya, nuqila anka kadza wa kadza fulan, ya sampai ke telinga ana ya tentang antum ya berbuat demikian dan demikian ya. Katanya antum ini ya pernah ngutang sama si fulan tapi enggak mau bayar. Ya. Nah, ini kan kabar negatif. Ya. Atau katanya antum jalan sama seorang akhwat, itu bukan istri antum. Ya. Apakah benar apa salah apa yang Anda dengar ini? Mudah-mudahan salah apa yang Anda dengar. Karena ya selama Anda mau amal dengan antum orangnya amanah insyaallah. Ya, karena hukum seorang mukmin itu hukum asalnya adalah al-adalah. Ya. Hukum asal seorang mukmin itu amanah. Tidak boleh kita menghukumi seorang mukmin ya sebagai orang yang khianat kecuali dengan apa? Dengan data, dengan bukti yang nyata. Karena al-aslu fil mu'min al-adalah. Hukum asal seorang mukmin adalah al-adalah, yakni bukan kefasikan. Ya, maka ketika kita mendengar sesuatu yang buruk tentang saudara kita, ini namanya khilaful asl. Dan kaidah fikih mengatakan al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asalnya sesuatu itu sesuai dengan kondisi asalnya. Maka ketika asal seorang muslim itu adalah amanah, tidak boleh kita mengganti sifat amanah ini kepada sifat khianat tanpa ada bukti yang nyata. Ya. Karena al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang dibangun di atas keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Dan yang yakin dari saudara kita, selama kita mau amal dengan dia orangnya baik, dia orangnya amanah, gak ada masalah. Ya, dengan muamalah dia. Ya. Maka kita bangun di atas asal ini, di atas pondasi ini, ya. Sampai kepada anak kabar kalau antum ini ya punya hutang sama si fulan, tapi antum nggak mau bayar, ya. Maka dijelaskan, ya. Ya ini anak nggak punya utang, ya, sama si fulan. Ini kabar nggak benar, ya. Maka pastikan cross check. Apa yang kita dengar bisa jadi salah, ya.
kalaupun benar tentang masalah ini, mungkin ada ilah yang kita nggak tahu. Ya bukannya ana nggak mau bayar, ya. Tapi ya si fulan sudah menerima uangnya, hanya saja dia lupa. Ya, padahal saya sudah bayar. Ya saya sudah yakin, saya sudah merasa membayarnya, tapi dia lupa. Sudah dibayar tapi nagih lagi. Ya. Nagih utang 2 kali. Kan ini kan enggak benar. Saya sudah bayar. Ya saya sudah punya data, ya. Punya bukti kalau saya sudah bayar, tapi dia ngerasa belum dibayarkan utangnya. Maka tabayunkan, bisa jadi hukum yang kita dapatkan itu dibangun karena ketidaktahuan kita. Atau kasus yang kedua, ya sampai kabar kepada anak, katanya antum jalan sama wanita yang bukan mahram. Ya. Maka dikatakan, ya salah itu istri ana. Ya. Ana alhamdulillah sudah nikah lagi, tapi fulan ini enggak tahu kalau itu istri ana yang kedua. Jadi dia enggak tahu, padahal itu mahramnya dia. Ya, sehingga dia menghukumi kalau itu apa? Ya, wanita yang bukan mahram, padahal itu istri dia yang sudah menikah secara sah, secara syar'i. Ya. Maka seringkali kita menghukumi karena ketidaktahuan kita sebagai satu hal yang salah, padahal kalau ya di cross check, ditabayunkan, ternyata nggak ada yang salah sama sekali. Ya, ya mungkin ya ana nggak ngasih tahu sama antum, ya karena ana juga perasaan antum. Antum lebih senior, ya kan? Ya, khawatir apa antum yakni sakit hati sama ana. Ya. Ala kulli hal, ketika masih ada uzur, kita berikan uzur. Ya, kita berikan apa? Uzur. Jangan membangun muamalah kita dengan saudara kita di atas suudzon. Selagi masih ada pintu untuk memberikan uzur kepada saudara kita, berikan uzur. Kata para ulama, ya, al-mu'minu 'adzarun wal munafiqu 'azzarun. Al-mu'minu 'adzarun wal munafiqu 'azzarun. Seorang mukmin adalah orang yang mudah memberikan uzur kepada saudaranya. Ya. Adapun karakter orang munafik adalah orang yang mudah mencari-cari kesalahan pada orang lain. Ya. Maka selagi kita mampu memberikan uzur kepada saudara, kita berikan uzur. Mungkin ada hal yang kita nggak tahu tentang orang tersebut. Ya, selagi kita bermuamalah dengan dia orangnya baik, orangnya amanah, ya, orangnya menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum asal seorang mukmin adalah al-adalah wal amanah. Tidak boleh kita ya merubah hukum asal tersebut kecuali dibangun di atas sesuatu yang yakin. Ya, tidak boleh hanya sebatas kabar burung yang sampai kepada kita, ya kita sampai memvonis saudara kita ya yang tidak sesuai dengan asalnya. Kata penulis, "Tsumma tunaqisuhu", ya kemudian ya engkau berusaha untuk munaqashah, ya diskusi dengan orang yang dinukilkan kabar tersebut kepada dirinya, didiskusikan. Faqad yakunu istinkaruka wa nufuru nafsika minhu awwala wahlatin sami'tahu li'annaka la tadri ma sababu hadzal manqul. Bisa jadi pengingkaran engkau ya terhadap pihak yang dinukilkan kabar itu ya tentang dirinya karena kita nggak tahu sebabnya. Ya, karena kita nggak tahu sebab ya kabar tersebut. Ya. Maka jangan tergesa-gesa di dalam memvonis seseorang sampai kita tabayunkan, ya, sampai kita yakni datangi orang tersebut, kita cross check kebenaran berita tentang dirinya, ya. Wa yuqalu idza ulima sabab batal al-ajab. Dikatakan, ya, ketika sudah diketahui sebabnya, maka hilanglah rasa takjub itu. Ya, terkadang kita merasa apa? Sesuatu itu munkar karena kita nggak tahu. Ya, kita merasa sesuatu itu salah karena kita nggak tahu sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya, ternyata nggak ada yang salah sama sekali. Fulan, ya, sampai kabar kepada ana, ya, antum Ramadan kemarin nggak puasa, ya, makan di siang hari di bulan Ramadan, ya,
Setelah kita cross check ternyata waktu itu ana lagi safar. Ya. Ana makan siang di siang hari Ramadan karena ana sebagai seorang musafir. Dan ana merasa bahwasannya safar yang ana lakukan ini masyaqqah. Ya, berat bagi ana. Makanya ana memutuskan enggak puasa. Ya. Memutuskan tidak berpuasa. Maka berbeda hukumnya antara orang yang memang sengaja tidak berpuasa di siang hari Ramadan dengan orang yang berbuka karena uzur. Meskipun sama-sama makan di siang hari Ramadan, hukumnya sama apa beda? Hukumnya berbeda. 180 derajat. Yang pertama adalah dosa besar yang sangat besar. Ya, orangnya fasik. Yang kedua diberikan uzur oleh syariat. Karena dia berbuka karena ada uzur. Ya, dijelaskan di dalam nas-nas syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kamu yang sedang sakit atau sedang safar, kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib dia mengqadha di hari-hari yang lain. Maka syariat membolehkan. Ya, ketika seseorang memiliki uzur yang syar'i seperti sakit, seperti safar, boleh enggak puasa? Ya, maka saya saat itu enggak puasa karena saya safar. Ya, bukan karena apa-apa. Ya. Maka jangan sampai kita salah menghukumi saudara kita. Ya, karena ini sangat fatal ya, ini konsekuensinya. Ketika kita menuduh saudara kita enggak puasa di siang hari Ramadan secara sengaja, hukumnya apa? Fasik. Ya. Hukumnya fasik. Ya, padahal dia tidak berpuasa karena uzur, karena dia safar atau karena dia sakit. Ya. Maka ya jangan sampai kita menuduh saudara kita melakukan satu kefasikan, ya, padahal dia tidak melakukannya sama sekali. Ya, maka kita termasuk ya orang yang telah ya memfitnah saudara kita. Kata penulis, fa imma an yakuna huwa ala haqqin wa shawabin fatarji'u ilaihi aw yakunu shawabu ma'aka fayarji'u ilaihi. Maka ketika Anda sudah tabayunkan dengan saudara Anda, ya, kemudian ya Anda sudah diskusi dengan saudara Anda tahu sebabnya, maka ada dua kemungkinan. Ya. Imma kita yang salah menghukumi, ya, atau memang kabar yang sampai kepada kita benar adanya, ya, tentang saudara kita tersebut. Kalau seandainya ternyata kabar yang sampai kepada kita salah menghukumi saudara kita, ya kita rujuk, kita minta maaf. Ya, selama ini saya ya salah faham, ya, salah menghukumi apa yang antum lakukan. Maka rujuk, nggak ada masalah. Atau memang benar, ya fulan, ya benar. Ya, saya khilaf, saya merasa bersalah. Ya, maka kasih nasihat. Ya, diberikan nasihat. Ini sikap seorang mukmin. Ya, ketika dihadapkan tentang kabar yang kurang baik tentang saudaranya, ya, jangan tergesa-gesa memvonis, tathabut terlebih dahulu, ya cross check terlebih dahulu, ya. Jangan sampai gara-gara hal semacam ini putus ukhuwah di antara orang-orang beriman. Ya, alangkah banyak ya persaudaraan yang terputus hanya karena ya salah di dalam menyikapi kabar yang sampai kepada dirinya, atau tergesa-gesa di dalam menghukumi saudaranya tanpa dibangun di atas tabayyun, ya, dan tathabut yang dituntunkan oleh syariat. Kata penulis wal khulasah, maka kesimpulan, ya, dari poin yang ke-11 ini, annahu idza nuqila an syakhsin ma tara annahu khata'un fasluk turuqan thalathatan ala tartib. Ya, kesimpulannya, apabila sampai kepada kita, dinukilkan kabar kepada kita tentang orang tertentu, ya tentang saudara kita, dan engkau melihatnya sebagai satu kesalahan, ya perbuatan yang salah dari saudara kita, maka tempuh 3 cara berikut. Ya, tempuh tiga cara berikut secara berurutan. Al-awwal, yang pertama yang kita lakukan adalah at-tathabbut fi sihhatil khabar. Kita meng-cross check kebenaran kabar yang sampai kepada kita, pastikan kebenarannya.
Kabar ini benar apa tidak? Ya. Kalau seandainya enggak benar, ya sudah, jangan dilanjutkan. Jangan disebarluaskan. Ya. Atsani, cara yang kedua yang kita tempuh adalah an-nadharu fi sawabil hukmi. Kalau seandainya kabar itu benar, ya, maka dilihat hukumnya. Apakah hukumnya benar atau tidak? Ya. Fa in kana sawaban fa ayyidhu wa dafi' anhu wa in ra'aitahu khata'an fasluk at-tariq ats-tsalits. Kalau seandainya apa yang dilakukan oleh saudara kita ini memang benar adanya, ya, apa yang dihukumi oleh orang lain ini salah, maka ya kita dukung saudara kita ini. Ya, kalau apa yang dia lakukan, ya setelah kita cermati, setelah kita teliti, ternyata enggak ada salahnya. Benar. Ya, dia berbuka di siang hari Ramadan karena dia sakit. Enggak ada masalah. Ya. Atau dia berbuka di siang hari Ramadan karena dia safar. Enggak ada masalah. Ya. Maka kalau seandainya apa yang dia lakukan sama sekali tidak menyelisihi syariat, ya kita dukung dia. Ya. Kita bela kehormatannya. Ini kabar tentang saudara saya enggak benar. Ya. Ini ya kabar yang tidak benar adanya tentang saudara saya fulan. Dia ya tidak berpuasa karena ada udzur yang syar'i, karena dia sakit, karena dia safar. Ya, atau yang lainnya. Wa in ra'aitahu khata'an fasluk at-tariq ats-tsalits. Kalau seandainya kondisi saudara kita ini memang ya ternyata salah, ya ternyata apa, memang dia berbuat kesalahan, maka tempuh cara yang ketiga, al-ittisalu biman nusiba ilaihi limunaqashatihi fihi wal yakun dzalika bihudu'in wa ihtiramin. Ya, cara yang ketiga, ya kita menghubungi saudara kita ini. Ya, kita diskusi dengan dia, sampaikan nasihat dengan cara-cara yang baik, ya. Diberikan nasihat karena seorang mukmin, ya, adalah cermin bagi saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Ketika dia melihat ada hal-hal yang tidak baik pada saudaranya, ya dia sampaikan, ya, dengan cara-cara yang bijak. Kemudian diberikan nasihat dengan cara-cara yang terbaik. Dengan harapan, ya, kalau seandainya saudara kita memang salah, maka dia akui kesalahannya dan dia rujuk, ya, dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini ya akhlak seorang muslim secara umum dan akhlak seorang penuntut ilmu ya secara khusus. Jangan tergesa-gesa, jangan isti'jal di dalam menerima kabar yang sifatnya kurang baik tentang saudara kita, apalagi tergesa-gesa di dalam menghukumi ya orang lain. Ya, karena al-isti'jalu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu ya berasal dari syaitan. Wallahu a'lam. Baik, poin yang ke-12. الثاني عشر الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة في طلب العلم قضية الفهم أي فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لأن كثيرا من الناس أوتوا علما walakin lam yu'tau fahman. La yakfi an tahfadha kitaballahi wa ma tayassara min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biduni fahmin. La budda an tafhama anillahi wa rasulihi ma aradahu Allahu wa rasuluh. Wa ma aktsaral khalalu min qaumin istadallu bin nususi ala ghairi muradillahi wa rasulih. Fahasala bidzalika ad-dhalal. Innal khata'a fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal jahli li'anna al-jahila alladhi yukhti'u bi jahlihi ya'rifu annahu jahilun wa yata'allamu lakinil ladzi fahima khata'an ya'taqidu fi nafsihi annahu alimun musibun wa ya'taqidu anna hadha huwa muradullahi wa rasulih
ولنضرب لذلك بعض الأمثلة ليتبين لنا أهمية الفهم. المثال الأول: إذا كان عندك وعاءان أحدهما فيه ماء ساخن دافئ والآخر فيه ماء بارد قارس والفصل فصل الشتاء، فجاء رجل يريد الاغتسال من الجنابة، فقال بعض الناس: الأفضل أن تستخدم الماء البارد، وذلك لأن الماء البارد فيه مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. الحديث يعني الإسباغ في أيام البرد. فإذا أسبغت الوضوء بالماء البارد كان أفضل من أن تسبغ الوضوء بالماء المناسب لطبيعة الجو. فالرجل أفتى بأن استخدام الماء البارد أفضل، واستدل بالحديث السابق. فهل خطأ في العلم؟ الجواب: أن الخطأ في الفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إسباغ الوضوء على المكاره، ولم يقل أن تختار الماء البارد للوضوء. وفرق بين التعبيرين. لو كان الوارد في الحديث التعبير الثاني لقلنا نعم اختار الماء البارد، ولكن قال إسباغ الوضوء على المكاره، أي أن الإنسان لا يمنعه برودة الماء من إسباغ الوضوء. Baik, hasbuk, cukup. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Iya, satu poin lagi kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan ini adab yang terakhir di antara adab-adab penuntut ilmu yang penulis bawakan. Yang ke-12 adalah al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguh di dalam memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yakni seorang penuntut ilmu hendaknya berusaha untuk memiliki pemahaman yang baik tentang Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya kita memiliki pemahaman yang baik terkait dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, minal umuril muhimmati fi talabil ilmi qadhiyatul fahmi. Di antara hal yang sangat penting di dalam menuntut ilmu adalah masalah pemahaman. Ya, masalah pemahaman. Ai fahmu muradillahi azza wa jalla wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam, yakni memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik. Lianna kathiran minan nas utu ilman walakin lam yu'tau fahman. Karena banyak di antara manusia yang mereka diberikan ilmu, ya, namun tidak diberikan pemahaman. Ya, banyak di antara ya manusia diberikan ilmu, ya, secara teori, ya, atau secara hafalan, tapi tidak diberikan pemahaman yang mendalam. Ya, la yakfi an tahfadhu kitaballahi wa ma tayassara min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biduni fahmin. Kata penulis, tidak cukup ya seorang penuntut ilmu itu hanya sebatas menghafalkan ayat-ayat Al-Quran atau menghafalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa difahami dengan baik. Enggak cukup sebatas hafalan.
ya, hafal Al-Quran atau hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu kebaikan, ya. Tapi jangan sampai semangat kita terhenti hanya sebatas menghafal, ya. Tapi la budda an tafham 'anillahi wa rasulihi ma aradahu Allahu wa rasuluhu. Namun hendaknya engkau berusaha untuk memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini pentingnya apa? Pentingnya tafaqquh fiddin, pentingnya tadabbur, ya, pentingnya tafakur. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, ya, adalah agar ditadaburi ayat-ayatnya. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kitabun anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Kenapa Allah perintahkan kita tadabbur? Agar kita faham, ya, agar kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Maka tadabbur itu a'la minal qiraah, ya. Tadabbur Al-Quran itu lebih tinggi manzilahnya daripada sebatas qiraatul Quran atau tilawatul Quran, ya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu berusaha untuk, ya, mengkaji, mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai menjadikan Al-Quran dan Sunnah hanya sebatas hafalan yang diperlombakan selesai. Tidak. Ya, tapi yang paling penting adalah tadabbur. Kemudian amaliyah. Ya, kemudian yakni mempraktekkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak cukup kita hanya sebatas menghafal. Ya, meskipun menghafal adalah satu kebaikan yang sangat besar, ya, bagi orang-orang beriman, tapi jangan sampai himmah kita, jangan sampai hirs kita, semangat kita hanya terhenti untuk menghafal. Ya, tapi lanjutkan setelah kita menghafalkan, ya kita tafaqquh, ya kita tadabbur apa yang kita hafalkan tersebut untuk kemudian kita, ya, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata penulis, wa ma aktsaral khalalu min qaumin istadalu bin nususi ala ghairi muradillah wa rasulihi fahasala bidzalika dhalal. Dan alangkah banyaknya khalal, kekeliruan, alangkah banyaknya kesalahan, ya, dari sebagian kaum yang beristidlal dengan nas-nas syariat, dengan Al-Quran dan Sunnah, namun tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga yang ada adalah kesesatan. Ya, maka penting bagi orang-orang beriman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik. Ya, karena kalau kita sampai salah faham, ya, maka apa yang kita fahami bisa bersifat kontraproduktif. Sebagaimana, ya, kesalahan orang-orang Khawarij di dalam memahami nas-nas wa'id, ya, sehingga dengan kesalahpahaman tersebut mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, ini bahayanya salah faham. Ya, atau, ya, sebagaimana kesalahan sebagian manusia yang menggugurkan kewajiban salat, ya, dengan hujjah sampai pada tingkatan tertentu, sampai pada martabatul yaqin, maka tidak wajib lagi syariat. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quranul Karim, tapi, ya, mereka berdalil dengan pemahaman yang sangat salah. Ya, orang-orang yang mengatakan, ya, ketika seseorang itu sampai pada tingkatan, ya, ma'rifat, ya, maka tidak wajib lagi baginya syariat. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quranul Karim. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Hijr, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Ya. Mereka memahami makna al-yaqin ini, yakni ma'rifat. Ya. Sampai pada tingkatan al-yaqin. Maka ketika sudah sampai pada derajat al-yaqin, enggak lagi wajib syariat, enggak lagi wajib salat, enggak lagi wajib puasa. Ya. Padahal yang dimaksudkan dengan al-yaqin adalah al-maut. Ya, yakni kematian. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni sampai datang kepadamu kematian. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kamu meninggal dunia kecuali apa? Dalam kondisi sebagai seorang muslim yang berserah diri, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ya salah seorang sahabat meninggal dunia yang bernama Uthman bin Mad'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma Uthman faqad atahul yaqin." Adapun Uthman, maka telah datang kepadanya al-yaqin. Apa makna al-yaqin di sini? Al-maut, kematian. Ya. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang yakin. Ya, yang akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ya, makanya para ulama punya kaidah, laisa sya'nu an tastadilla wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahihan. Yang paling penting bukanlah berdalil. Ya, karena kalau seandainya berdalil, semua orang bisa berdalil. Hatta orang-orang liberal mereka berdalil. Ya, untuk mengatakan semua agama sama, mereka bawa dalil Al-Qur'anul Karim. Ya. Mereka membawa apa? Dalil Al-Quran. Ya, untuk mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, semua penganut agama masuk surga, mereka berdalil dengan ayat Al-Quranul Karim. Ya. Maka yang paling penting bukan masalah dalil, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda menempatkan dalil pada tempatnya. Ya. Menggunakan dalil tersebut dengan pemahaman yang benar. Adapun ya sebatas berdalil, maka firqah-firqah yang menyimpang mereka berdalil untuk melegalkan penyimpangan mereka. Ya. Untuk menguatkan penyimpangan mereka berdalil. Ya, orang-orang Khawarij mereka berdalil, orang-orang Qadariyah mereka berdalil, orang-orang Murji'ah mereka berdalil. Ya. Tapi ya sisi pendalilan mereka tidak tepat. Ya, makanya kata penulis sangat penting bagi seorang ya penuntut ilmu untuk memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik dan benar. Kata penulis, innal khata'a fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal jahli. Ini satu kaidah. Ya. Seringkali orang yang salah faham itu lebih berbahaya daripada orang yang bodoh. Ya. Orang yang salah paham seringkali mudaratnya lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Ya. Li'annal jahil alladhi yukhti'u bijahlihi ya'rif annahu jahilun wa yata'allam. Karena orang itu kalau dia bodoh dan dia tahu kalau dia enggak tahu, ya dia sadar diri. Ketika diingatkan mudah untuk diingatkan karena dia merasa enggak tahu. Ya. Mudah untuk diingatkan di atas kebenaran. Ya. Lakin alladzi fahima khata'an ya'taqidu fi nafsihi annahu 'alimun musib wa ya'taqidu anna hadha huwa muradullahi wa rasulih. Tapi orang yang salah faham ngerasanya apa jemaah? Ngerasanya alim. Ya. Orang yang salah faham ngerasanya dia tahu. Ya, padahal pemahamannya apa? Salah. Ya, maka menasihati orang yang tidak tahu itu lebih gampang daripada menasihati orang yang sok tahu. Ya, orang yang merasa apa?
Merasa tahu, padahal dia punya pemahaman itu salah. Ya. Karena orang ketika dia merasa dirinya nggak tahu, diingatkan mudah. Oh, saya nggak tahu. Ya, ternyata ada ilmunya. Tapi orang yang dia memahami dengan pemahaman yang salah, ngerasanya dia punya pemahaman dan dia merasa pemahamannya benar. Ya, sehingga sulit untuk dinasehati. Sehingga sulit untuk diberikan diberikan masukan. Ya. Dan ini di antara hikmah dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Kenapa pelaku bid'ah itu sulit taubatnya? Ya. Kenapa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat? Ya. Karena pelaku maksiat dia sadar kalau dia berbuat kesalahan. Diingatkan maka dia mudah teringat. Ya, tapi pelaku bid'ah dia merasa di atas apa? Di atas kebaikan, di atas amal ketaatan. Maka sulit untuk diberikan nasihat. Ya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, ini al-bid'atu ahabbu ila iblis min ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Nah, li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat itu mudah bagi seseorang bertaubat karena dia merasa bersalah. Tapi orang yang berbuat bid'ah dia merasa di atas kebenaran, di atas amal kebaikan, padahal apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, kita bawakan contoh untuk menjelaskan kaidah di atas bahwasannya kesalahpahaman itu lebih fatal daripada ketidaktahuan. Orang yang salah faham itu lebih fatal daripada orang yang jahil. Contoh dalam masalah ini kata penulis, idza kana 'indaka wi'aani ahaduhuma fihi ma'un sakhinun dafi'un wal akharu fihi ma'un baridun qarisun wal faslu syita. Kalau seandainya Anda memiliki dua bejana yang berisi air, ada dua wadah yang berisi air. Yang satu berisi air hangat, ada air hangat. Yang kedua ada air dingin. Sedangkan musim yang lagi berlaku itu musim dingin. Faslus syita, lagi musim dingin. Faja'a rajulun yuridul ikhtisala minal janabah. Kemudian ada seseorang yang hendak mandi janabah. Ada orang ingin mandi janabah. Faqala ba'dun nas, maka sebagian orang mengatakan al-afdalu an tastakhdimal ma'al barida. Ada orang bertanya, wahai fulan, saya punya dua bejana ini. Satu isinya air hangat, satu isinya air dingin. Sekarang lagi musim dingin dan saya sedang junub. Yang terbaik mandi pakai air apa? Apakah pakai air hangat atau pakai air dingin? Dia mengatakan al-afdal. Yang afdal kalau antum pengen dapat pahala banyak, maka mandi pakai air dingin. Kenapa? Karena ini lagi musim dingin. Mandinya pakai air dingin. Kenapa? Kata orang tersebut, li'annal ma'al barid fihi masyaqqah. Karena kalau antum mandi pakai air hangat, enak, nggak ada masyaqqah. Musim dingin mandinya pakai air hangat, enak apa tidak? Enak. Tapi coba antum lagi musim dingin, mandi sebelum subuh pakai air dingin, masyaqqah apa tidak? Masyaqqah. Maka selagi antum bisa mencari yang bermasyaqqah, cari yang bermasyaqqah, agar antum dapat pahala banyak. Karena kaidah mengatakan bahwasannya al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala yang didapat seseorang sesuai dengan kadar masyaqqah yang dia rasakan. Semakin berat masyaqqahnya, semakin berat apa? Semakin besar pahalanya. Kaidahnya benar apa salah? Kaidahnya benar apa salah? Kaidahnya benar, tapi penerapannya yang salah.
Ya, karena dia salah faham. Ya. Kemudian dia berdalil, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa dan meninggikan derajat kalian? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi yang mulia, isbaghul wudu' alal makari. Sempurnakan wudu kalian ya pada kondisi-kondisi yang kurang kondusif, yakni di musim dingin, ya, yakni al-isbagh fi ayamil bardi. Sempurnakan wudu kalian di musim-musim dingin, ya. Fa idza asbaghtal wudu'a bil ma'il barid kana afdal min an tusbighal wudu'a bil ma'il munasib li tabi'atil jawi. Maka ketika engkau wudu, ketika engkau mandi janabah dengan air dingin, itu lebih afdal, lebih utama daripada engkau mandi dengan menggunakan air hangat. Ya, di musim dingin. Ya. Maka di sini ya orang tadi memfatwakan ya yang lebih afdal dengan air dingin. Ya, karena dia memahami bahwasanya dengan mandi menggunakan air dingin ini akan lebih ya memberatkan masyaqqah seseorang. Dan dengan beratnya masyaqqah maka akan apa? Memperbesar pahala seseorang. Ya. Padahal tidak seperti itu. Ya. Kata penulis, farrajulu afta bi anna istikhdamal ma'il barid afdal wastadalla bil hadits sabiq. Maka orang tadi berfatwa bahwasanya menggunakan air yang dingin lebih utama dan dia berdalil dengan hadis di atas. Dan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pertanyaannya, ya, fahalil khata'u fil ilmi? Apakah kesalahannya pada ilmunya yang dia bawakan, yang dia sampaikan? Yang salah hadisnya atau pemahaman orang tersebut? Jelas pemahaman orang tersebut. Hadis Nabi nggak mungkin salah. Ya. Al-jawabu annal khata'a fil fahmi. Jawabannya kata penulis, yang salah adalah pemahaman orang tersebut. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul isbaghul wudu'i 'alal makarih. Karena Nabi hanya mengatakan, ya, amalan yang akan menghapuskan kesalahan seseorang, meninggikan derajat seseorang adalah menyempurnakan wudu di musim dingin. Ini sabda Nabi. Ya. Walam yaqul, dan Nabi tidak mengatakan pilihlah air dingin untuk berwudu. Paham jemaah? Yang Nabi sabdakan tadi apa? Menyempurnakan wudu di musim dingin. Nabi nggak pernah mengatakan wudulah dengan air dingin di musim dingin. Ya, makanya ini apa fatalnya salah faham. Ya, dia mengira bahwasanya semakin berat masyaqqah yang ya kita buat sendiri itu semakin membesarkan pahala. Padahal masyaqqah yang menjadi parameter besar kecilnya pahala adalah masyaqqah yang memang sifatnya natural kita dapatkan. Bukan masyaqqah yang apa? Yang dibuat-buat kita sendiri. Ya. Kalau seandainya masyaqqah yang menjadi parameter berat ringannya pahala dibuat-buat kita sendiri, maka ya akan terjadi takalluf, orang itu ghulu dalam beragama. Ya. Ada orang bisa jalan ke masjid karena dia menganggap apa semakin besar masyaqqah semakin besar pahala, akhirnya dia punya kaki dua, bisa jalan tapi jalan ke masjid merangkak. Ya. Atau ngesot jalan ke masjid dengan anggapan apa? Semakin besar masyaqqah, ya, semakin besar apa? Pahala. Ini namanya takalluf. Yang dimaksudkan kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah di sini kata para ulama adalah masyaqqah yang sifatnya natural. Ya, yang tidak kita buat-buat sendiri. Ada orang dari rumahnya ke Thauriq 10 meter atau 15 meter. Dia beranggapan semakin besar masyaqqah semakin besar pahala. Akhirnya dia keluar rumah belok kiri muter, ya, tempat yang sangat jauh, setengah jam baru nyampe masjid. Ya, dengan anggapan cari pahala banyak. Ini namanya apa? Namanya takalluf. Kenapa?
Karena masyaqqah yang dia dapatkan bukan masyaqqah yang natural sifatnya, tapi masyaqqah yang dia buat-buat sendiri. Nah, ini bahaya salah faham. Ya. Padahal Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuyyira bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan dua pilihan, melainkan Nabi akan memilih yang paling mudah di antara dua pilihan tersebut. Maka ya selagi musimnya musim dingin, ada air hangat, ada air dingin yang kita punya, ya kita pilih yang paling mudah. Ya untuk apa? Untuk fisik kita. Kecuali kalau kita nggak ada pilihan, ya sudah jalankan. Bismillah. Ya kita nggak punya air hangat, yang ada hanya air dingin. Ya sudah, tetap kita mau nggak mau mandi janabah. Ya nggak ada masalah. Ya insya Allah semakin besar masyaqqah, semakin ya besar pahala yang kita dapatkan. Ya tapi ingat, masyaqqah di sini bukan masyaqqah yang sifatnya kita buat-buat sendiri. Adapun seseorang menyengaja buat masyaqqah, ya padahal kemasannya dia ya bisa untuk tidak mendapatkan masyaqqah tersebut, maka ini masuk perbuatan ghulu yang dilarang di dalam Islam. Ya termasuk tanattu', ya yakni bersifat ghulu, berlebihan di dalam beragama. Ya. Wallahu a'lam. Kata penulis, "Lau kana al-waridu fil hadits at-ta'bir ats-tsani laqulna na'am." Kalau seandainya yang disebutkan dalam hadis adalah ya pilih air dingin untuk berwudu, kita katakan iya, itu yang terbaik. Ya, tapi tidak, Nabi hanya mengatakan isbaghul wudu 'alal makarih, ya menyempurnakan wudu dalam kondisi yang kurang kondusif, ay annal insan la yamna'uhu burudatul ma min isbaghil wudu. Janganlah seseorang ya terhalang dari berwudu karena ya kondisi cuaca yang dingin. Ya, selagi dia ya hanya punya air dingin untuk berwudu, maka gunakan, tetap sempurnakan. Ya, dan semakin besar masyaqqah yang dia dapatkan, maka semakin besar pahala yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya kesalahpahaman itu lebih fatal ya daripada orang yang tidak tahu. Ya. Maka wajib bagi kita untuk belajar agar kita tidak menjadi orang yang salah faham. Ya, maka tidak ada cara terbaik di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah melainkan dengan merujuk kepada pemahaman manusia terbaik, itu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, di dalam memahami firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insyaallah kita bahas pasal yang kedua dari bab yang kedua di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.